Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di channel Balighani Walau Ayah, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Pertemuan kita kali ini melanjutkan daripada pembahasan kita di pertemuan yang lalu, di video yang lalu, yaitu masih tentang membaca doa kunut di dalam sholat subuh. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang hukum membaca doa kunut di dalam sholat subuh. Nah, kali ini kita lanjutkan, kita bahas tentang bagaimana cara melaksanakan doa kunut di dalam sholat subuh. Nah, cara membaca doa kunut ini saya bagi menjadi 3 untuk di video ini, 3 hal yang akan dibahas tentang cara melaksanakan doa kunut saat sholat subuh. Yang pertama yaitu kita bahas tentang di mana posisi kita melaksanakan doa kunut di dalam sholat subuh. Nah, kita ambil pendapat daripada Imam Maliki dan Imam Syafi'i, yang memang hanya kedua imam ini di antara 4 mazhab tadi yang mensunnahkan daripada membaca doa kunut di dalam sholat subuh. Nah, maka kita ambil pendapat daripada kedua imam ini. Kalau Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang posisi melaksanakan doa kunut di dalam sholat subuh bersepakat bahwa doa kunut di dalam sholat subuh dilaksanakan di rakaat kedua pada saat sholat subuh, di rakaat kedua. Jadi walaupun kita masbuk tadi, kita masbuk nih, kemudian kita datang, tiba-tiba imam sudah rakaat kedua. Kita masih rakaat pertama. Nah, kita ikut imam yang ikut baca kunut, maka kita aminkan kunut imam tadi. Itu di rakaat pertama kita, tapi imam rakaat kedua. Setelah imam selesai sholat, kita bangkit lagi terus, menyempurnakan sholat kita, menambah rakaat lagi, yaitu di rakaat kedua. Nah, pas rakaat kedua tadi, kita juga disunnahkan untuk membaca kunut lagi. Jadi kalau kita jadi masbuk, berketepatan kita bertemu dengan imam yang tadi berpakai doa kunut, di rakaat kedua kita rakaat pertama dia baca kunut, maka rakaat kedua kita juga baca kunut lagi. Artinya kita dalam sholat itu bisa 2 kali kunut. Karena yang menjadi patokannya adalah kunut di dalam sholat subuh itu dilaksanakan di rakaat kedua. Kemudian yang kedua, apakah membaca doa kunut itu sir atau jahar? Sir itu didengarkan telinga sendiri, maksimal dengarkan telinga sendiri. Atau jahar dengan suara yang keras yang bisa didengarkan oleh orang lain. Nah, ini dalam pendapat ini, Imam Maliki dan Imam Syafi'i itu berbeda pendapat. Kalau Imam Maliki berpendapat bahwa membaca doa kunut itu baik dia sholat sendiri, baik dia jadi makmum, baik dia jadi imam, maka membaca doa kunutnya tersebut dengan cara sir atau cukup didengarkan dia sendiri. Tapi kalau Imam Syafi'i berbeda pendapat. Pada saat jadi imam, itu Imam Syafi'i berpendapat imamnya membacanya jahar, sehingga makmum bisa mengaminkan daripada doa kunut imam tadi. Tetapi kalau untuk sholat sendirian atau jadi makmum, maka membacanya dengan cara sir. Nah, inilah perbedaan pendapat daripada Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Nah, kedua-duanya ini benar, mau dengan sir maupun dengan jahar. Nah, kemudian perbedaan yang kedua dari pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i, di mana posisi membaca kunut di dalam sholat subuh tersebut di rakaat kedua tadi. Di mana posisinya? Nah, posisinya pun berbeda pendapat. Kalau Imam Maliki berpendapat bahwa posisi membaca doa kunut itu di rakaat kedua itu sebelum ruku. Habis baca Al-Fatihah,
lalu dilanjutkan dengan baca surah. Sebelum ruku itu Imam Maliki berpendapat kita baca doa kunut. Tapi sekali lagi dia baca doa kunutnya, walaupun dia jadi imam, baca doa kunutnya sir. Cukup dia sendiri yang mendengarkan. Kemudian kalau Imam Syafi'i berbeda. Posisinya adalah setelah ruku. Habis ruku, bangkit dari ruku, atau bahasanya i'tidal. Nah itu setelah bangkit, Sami Allahu liman hamidah, lalu kita membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian kita lanjutkan dengan doa kunut. Nah, kalau Imam Syafi'i doa kunutnya pada saat jadi imam itu bacaannya jahar, dijelaskan atau dikeraskan sehingga makmum bisa mendengar dan bisa mengaminkan doa kunut daripada imam. Tetapi untuk sholat sendirian ataupun untuk jadi makmum, maka bacaannya adalah sir, tidak dengan jahar, atau cukup didengarkan dia sendiri. Nah kemudian cara yang ketiga itu kita bahas tentang apakah pada saat kita membaca doa kunut tadi mengangkat tangan atau tidak. Dan setelah baca doa kunut mengusap wajah atau tidak. Nah ini pembahasan ini dapat kita temui di dalam kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi Al-Bantani yang merupakan ulama dari mazhab Imam Syafi'i. Nah Imam Nawawi ini berkata di dalam kitab Al-Azkarnya bahwa ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i berbeda pendapat tentang mengangkat tangan dan mengusap wajah dalam doa kunut. Nah, pendapat-pendapat ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i ini terbagi menjadi 3 tentang mengangkat tangan dan mengusap wajah ini. Nah, pendapat yang pertama yang paling sahih ini, yang paling sahih, itu dianjurkan mengangkat tangan saat berdoa dan tidak mengusap wajah saat setelah doa kunut. Jadi setelah kita doa, selesai doa kunut, itu tidak mengusap wajah, langsung saja sujud. Ini pendapat yang paling sahih. Kemudian pendapat yang kedua, menurut ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i, yaitu saat kita berdoa, itu mengangkat tangan, kemudian setelah selesai doa, itu mengusap wajah. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan dan tidak dianjurkan mengusap wajah setelah doa. Nah, ini 3 pendapat dari ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i. Siapapun yang melaksanakan salah satu daripada 3 pendapat ini, itu adalah benar. Karena kita kembali kepada kaidah ilmu fikih, apabila terjadi dalam satu hal itu terdapat beberapa pendapat para ulama, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan pilihan hukum. Yang melaksanakan mengangkat tangan dan tidak mengusap wajah itu benar, mengangkat tangan mengusap wajah juga benar, tidak mengangkat tangan dan tidak mengusap wajah juga benar. Nah, wajib bagi kita dari 3 pendapat ini untuk diri kita, kita pilihlah salah satunya. Maka di saat kita memilih tersebut, kita harus konsisten, istiqomah sampai mati kita mengamalkan itu dengan tidak menyalahkan daripada saudara-saudara kita yang tidak sependapat atau tidak sama pilihannya dengan kita. Karena apa? Ketiga-tiganya itu adalah benar. Dan di dalam kitab Al-Azkar juga dijelaskan juga para ulama sepakat untuk tidak mengusap selain wajah. Jadi ada lagi keterangan. Para ulama kalangan mazhab Imam Syafi'i sepakat untuk tidak mengusap selain wajah. Jadi yang dianjurkan itu cuma mengusap wajah. Kalau selain wajah, seperti mengusap dada, maka hukumnya makruh. Nah inilah daripada cara untuk kita melaksanakan doa kunut di dalam sholat subuh
yang dapat saya jelaskan di video ini. Nanti insya Allah di video yang lainnya akan kita sempurnakan lagi tentang pembahasan cara berdoa kunut di dalam sholat subuh. Nah, mudah-mudahan kajian kita pada pertemuan ini bermanfaat, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan juga komennya. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Sampai berjumpa di video yang lainnya. Mohon doanya semoga istiqomah dan juga bisa berbagi kebaikan melalui video-video yang saya kirimkan, dan juga insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.